Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Ya bagaimana bumi mengalami pencobaan kembali, tetapi Tuhan kami, Tuhan kita yang dahsyat masih menyertai kita semua. Amin. Amin. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersatu hati. Kita mau berdoa. Kita memuji menyembah Tuhan. Kita bersatu hati. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Itu semua kasih anugerah-Mu. Betapa kami bersyukur punya Allah seperti-Mu ya Bapak. Oleh karena kasih anugerah-Mu ya Bapak, kami bisa datang kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau berkati kami ya Tuhan. Kau berkati juga ibadah hari ini. Kau turut campur tangan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Betapa kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Mari kita bersatu dalam hati. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Betapa baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Dengan urapan-Mu yang baru ya Tuhan, menguatkan iman kami, menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau segala pujian ya Tuhan, segala hormat ya Tuhan Yesus, hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
kekeraman Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Sungguh dahsyat Tuhan. Pencipta
Tuhan menyediakan yang dikasih Tuhan. Salam damai dan sukacita buat kita sekalian pagi hari ini. Saya percaya semua saudara dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya semua ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini dan siap memberkati kami. Kami buka hati untuk Engkau Tuhan, berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang disampaikan sungguh-sungguh keluar dari isi hati Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu, yang ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami. Kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kesempatan kedua. Nah, saudara kasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan buat saudara. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, ya Petrus ini adalah contoh dari orang yang semula ya terlalu percaya diri. Namun akhirnya dia tergelincir karena penyangkalan yang dilakukannya. Itu saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Nah, meskipun demikian, saudara, ya kita bisa memetik pelajaran berharga dari Petrus. Apa itu? Kita melihat ya bagaimana Tuhan tetap ya memberikan kesempatan kedua bagi Petrus ya untuk bangkit dan melanjutkan pertandingan walaupun dia telah gagal. Kemudian juga seorang kita melihat bagaimana Tuhan tetap memakai Petrus ya untuk menggembalakan domba-dombanya. Ya ayat yang barusan saja kita baca. Dan yang luar biasa, seorang kita melihat bagaimana Petrus itu dia berani bangkit. Dan akhirnya seorang Tuhan kita melihat bagaimana Petrus akhirnya menjadi salah satu ya rasul penopang dari gereja mula-mula. Itu saudara bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-47. Nah, jadi kesimpulannya saudara bahwa selalu ada kesempatan kedua ya bagi kita yang jatuh dan gagal selama kita berani bangkit dan melanjutkan pertandingan. Jadi bukan seberapa kita jatuh, tapi seberapa cepat kita bangkit dari kejatuhan kita. Nah, pertanyaannya saudara kasih Tuhan, apakah ya Simpson ya sudah selesai ketika ia jatuh di dalam rayuan Delila? Pertanyaannya juga apakah Daud sudah selesai ya ketika ia berbuat zina dengan Batseba? Kemudian juga pertanyaan bagaimana apakah Petrus sudah selesai ketika ia menyangkal Yesus? Nah, ternyata tidak, saudara yang kasih Tuhan. Kita melihat kisah mereka itu tetap masih berlanjut. Bahkan akhirnya kita melihat mereka adalah orang-orang yang sangat dipakai Tuhan ya secara luar biasa. Bahkan kita melihat bagaimana menjelang ajalnya, menjelang matinya, ya Simpson dia berhasil membunuh sedemikian banyak musuh. Ya, itu di dalam Hakim pasal 16 ayat 30.
Nah, kita juga melihat bagaimana Daud, ya, dia menjadi raja terbesar dalam sejarah Israel. Dan kita tahu pada akhirnya Petrus juga menjadi salah satu soko guru, ya, dari gereja mula-mula. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, saat kita melakukan kesalahan, ya, seringkali ya, kita kan suka berpikir tuh bahwa kita ini ya sudah selesai. Dan bukan hanya itu, ya, bukankah seringkali dakwaan demi dakwaan itu seringkali menyerang kita. Dan puncaknya, ya, kita seringkali merasa bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan tidak lagi memberkati kita. Saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya ini adalah cara pandang yang buruk, ya. Cara pandang yang sangat keliru. Nah, kalau kita berpikir demikian, ya, kita sama saja sebetulnya yang merendahkan kasih Tuhan. Menganggap kasih Tuhan begitu dangkal sehingga tidak cukup, ya, untuk menampung kesalahan-kesalahan kita. Saudara, Tuhan itu punya ruang, ya, untuk kesalahan-kesalahan kita. Rencana Tuhan bahkan, ya, tidak bisa digagalkan oleh kesalahan-kesalahan kita. Bukankah Alkitab katakan, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, ya, termasuk kesalahan-kesalahan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang dikasihi Dia. Nah, saudara, ya, tentu saja saya tidak mengatakan hal ini, ya, sebagai izin, ya, untuk kita melakukan dosa, tidak. Tapi saya hanya, ya, memberi semangat kepada mereka yang berpikir hidup mereka sudah selesai, ya, karena, ya, mereka telah melakukan kesalahan di masa lalu. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, saya berharap kita tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 3 hal yang saya ingin sharingkan yang harus kita miliki agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang kedua ini. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, ya, kita harus punya mental juara. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Nah, saudara, ya, menyelesaikan pertandingan sampai selesai itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ya, apalagi ketika kita tahu bahwa kita, ya, udah gak mungkin menang lagi. Nah, di dalam suratnya, ya, Paulus banyak mengajar jemaat, ya, agar mereka tetap memiliki semangat, ya, dan pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan. Dan Paulus tidak hanya pintar mengajar, ya, tapi juga Paulus memberikan teladan dalam hidupnya. Bahkan, ya, ia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia berani berkata seperti itu. Jadi, ya, sesungguhnya inilah yang harus kita lakukan, yaitu menyelesaikan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hingga tuntas. Menjadi juara bukan soal menang atau kalah, tapi soal mental yang tidak pernah menyerah. Nah, saudara, ada hal yang menarik, ya, dalam pertandingan Olimpiade Barcelona pada tahun 1992. Itu di cabang olahraga lari 400 meter. Ada seorang pelari yang bernama Derek Redmond. Dia seorang pelari dari Inggris. Nah, Derek Redmond ini dia sudah mempersiapkan diri begitu matang, ya, untuk mendapatkan medali emas dalam perlombaan itu. Dan ketika perlombaan itu sudah berjalan separuh jalan, ya, Redmond dia memimpin, ya, di depan. Ya, pelari-pelari yang lain tertinggal di belakang dia, dan sepertinya, ya, harapan dia untuk mewujudkan cita-citanya, mimpinya itu akan kesampaian, gitu kan. Dia akan bisa menjadi juara. Namun apa mau dikata, saudara-saudara, ya, tiba-tiba kakinya cedera sehingga dia akhirnya terjatuh dan dia mengalami rasa sakit yang begitu luar biasa. Dia tergeletak di tengah lapangan. Dan melihat kejadian itu, ya, tim medisnya dia dan juga orang tuanya dia, ayahnya Redmond, itu segera turun ke lapangan, ya, untuk mengusung Redmond, ya, dengan tandu untuk keluar dari arena pertandingan. Tapi Redmond tidak mau. Ya, meskipun impiannya untuk menjadi juara, ya, meraih medali emas pupus, namun dia bertekad,
ya untuk menyelesaikan pertandingan itu sampai finish. Dan akhirnya saudara tahu dia menolak ditanduk. Ya. Tapi sebaliknya ya dia terus berjalan terpincang-pincang ya sambil dipapah oleh ayahnya ya, dan akhirnya saudara Tuhan ya dia bisa menyelesaikan pertandingan itu sampai finish. Dan saudara tahu ya 60.000 orang ya, dalam pertandingan itu yang menyaksikan saat itu. Ya, mereka terpaku, bahkan ada yang terharu, menangis, ya, akhirnya memberikan tepuk tangan, aplaus yang meriah karena melihat ya pemandangan ayah dan anak itu ya bagaimana ya akhirnya sampai di garis finish. Dan setelah pertandingan ya ayah Redmond berkata bahwa akulah ayah yang paling bahagia sedunia, bahkan lebih bangga, lebih bahagia kepada anaknya ini sekarang ketimbang ketika dia mendapatkan emas. Dia berkata bahwa yang terutama bukanlah medali juara, tapi sikap ya sebagai seorang juara. Nah, saudara, ya sikap ya seseorang yang memiliki juara, ya dia itu akan menyelesaikan pertandingan dengan penuh semangat. Bahkan ya saat ia tidak memiliki harapan untuk menang sekalipun. Oh, haleluya. Nah, yang kedua, saudara Tuhan, yang harus dimiliki adalah ya satu sikap anti menyerah. Ya, Nehemia pasal 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, "Tetapi kami harus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Nah, saudara masih soal si Derek Redmond ini nih. Ya. Nah, setelah Olimpiade Barcelona ya 1992 itu, dokter menyatakan bahwa Redmond itu tidak pernah lagi bisa mewakili negaranya dalam bidang olahraga. Karirnya di dunia ya atletik itu sudah tamat. Nah, saudara, ya meskipun vonis itu ya memberikan pukulan yang amat berat kepada Redmond, lagi-lagi saudara, Redmond dia tidak menyerah kalah. Walaupun dia tidak bisa lagi terjun di olahraga lari, tapi akhirnya si Derek Redmond ini dia mengalihkan dirinya untuk menekuni olahraga basket. Nah, akhirnya saudara dengan latihan yang sangat berat ya, perjuangan yang amat hebat, akhirnya si Derek Redmond ini dia menjadi bagian dari timnas Inggris Raya. Dan setelah ia menjadi atlet dari tim basket Inggris Raya, akhirnya saudara dia mengirimkan fotonya bersama dengan tim Inggris Raya itu kepada dokter yang dulu memvonis dia bahwa dia tidak mungkin lagi bisa mewakili negaranya dalam olahraga. Nah, kalau kita baca ini, saudara kasih Tuhan, ini adalah satu kisah yang sangat inspiratif, begitu luar biasa. Di saat satu pintu tertutup, Tuhan membuka pintu yang lain untuk kita. Nah, hanya saja saudara kasih Tuhan, masalahnya seringkali kita sudah kehilangan semangat ya untuk mencari pintu yang dibukakan Tuhan itu. Seringkali kita berhenti, kita menyerah, kita putus asa, kita terlalu cengeng, kita terlalu manja untuk menghadapi kesulitan dan tantangan hidup ini. Nah, akibatnya saudara Tuhan, seringkali kita menjadi korban keadaan dan kita tidak pernah menjadi pemenang dalam kehidupan. Saudara, sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan tidak selalu menjadi orang yang punya bakat hebat. Sebaliknya, keberhasilan menjadi milik orang yang bersedia berjuang tanpa henti. Dan firman Tuhan yang kita baca menceritakan bagaimana perjuangan Nehemia, dia membangun tembok Yerusalem kembali. Nehemia menghadapi tantangan, ancaman ya di sana sini, saudara kasih Tuhan. Ya, menghadapi serangan di sana sini. Nah, meskipun demikian, Nehemia tidak mau berada di bawah tekanan. Tapi sebaliknya dia menguatkan keyakinan kepada Tuhan. Dan Nehemia bertekad untuk membangun tembok Yerusalem sampai selesai. Nah, saudara, apapun tantangan yang ada di depan kita, hendaknya kita jangan menyerah. Di saat satu pintu tertutup,
carilah pintu yang lain yang terbuka buat kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada pepatah mengatakan bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya, kita seringkali bahkan sudah tahu tentang kalimat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bahkan setuju ya bahwa kegagalan dan kesalahan itu bagian dari sebuah sukses yang tertunda, bagian dari proses belajar. Namun ya tidak sedikit ya orang yang melakukan kesalahan, dan makin sedikit lagi orang yang mau dianggap melakukan kesalahan. Ya, padahal saudara kasih Tuhan, jika kita setuju bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, harusnya saudara kita tidak perlu takut salah atau tidak perlu takut disalahkan. Nah, tentu saja saudara melakukan kesalahan yang secara terus-menerus itu akan membuat kita ya tidak sukses. Tapi kalau kita selalu sedemikian rupa menghindari berbuat salah ya dengan melakukan ya hal-hal ya seperti di atas tadi, justru saudara kita seringkali kehilangan kesempatan belajar maju. Nah, pertanyaannya, bagaimana salah yang baik itu? Kesalahan yang baik itu adalah kesalahan yang harus langsung diatasi. Kesalahan yang justru ya itu akan membuat kita bangkit. Bukan mencari kambing hitam, tapi justru itu akan membuat kita bangkit, bukan hanya sekedar meratapi nasib. Karena itu akan membuat masalah kita akan semakin besar. Yang kita perhatikan bagaimana ya Petrus ya, dan Yudas Iskariot ya, mereka melakukan kesalahan yang sama ya, bahkan pada waktu yang hampir bersamaan ya. Tapi kita melihat saudara kasih Tuhan, ada satu perbedaan yang sangat besar. Bagaimana Petrus sadar dan bangkit dari kegagalannya, tapi Yudas Iskariot saudara kasih Tuhan, ia akhirnya menyesali dan akhirnya mati bunuh diri, begitu kan? Dan dua sikap yang sangat berbeda ya. Nah, biar kiranya saudara kasih Tuhan ya, kegagalan yang kita alami itu menjadi titik balik ya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Haleluya. Nah, saudara, yang ketiga adalah titik balik. Saudara, kegagalan itu adalah sesuatu yang tidak selamanya buruk ya. Nah, faktanya kegagalan kerap kali justru ya menjadi titik balik yang luar biasa dalam kehidupan seseorang ya untuk meraih keberhasilan. Jadi kegagalan itu tidak selamanya buruk. Di dalam Alkitab justru ya kita sering menemukan kenyataan bahwa Tuhan seringkali memakai kegagalan itu sebagai titik balik yang akan mengubah kehidupan secara luar biasa. Alkitab mencatat bagaimana kegagalan Petrus malam-malaman menangkap ikan ya justru membuat dia mengenal Yesus, ya membuat Petrus mengalami mujizat Tuhan, yaitu bagaimana tangkapan ikan yang dia dapat itu dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan saudara kasih Tuhan, itu berawal ya dari kegagalan Petrus, dan itu yang akhirnya mengubah hidup Petrus ya, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi saudara kasih Tuhan ya, keadaan bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, termasuk ya ketika kita melakukan kesalahan fatal, termasuk ketika kita mengalami kegagalan, termasuk ketika kita berada dalam kondisi terpuruk. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, milikilah cara pandang yang positif ya, untuk segala perkara, segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Selama Tuhan ada di dalamnya, semua peristiwa itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita pada akhirnya. Saudara yang kasih Tuhan, salah itu tidak selalu berarti kalah. Gagal itu tidak selalu selamanya buruk. Ada berkat yang tersembunyi di balik itu. Simon Petrus mengalaminya. Saya juga pernah mengalaminya. Dan saya percaya Anda juga, saudara juga mengalaminya. Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat. Lakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Saya percaya tahun ini, tahun di mana kita akan mengalami Tuhan.
Haleluya. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Kami terima seluruh kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka. Dan biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan hamba berdoa setiap sidang jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menyerah. Mereka bangkit menjadi petarung-petarung yang luar biasa. Dan mereka boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan yang saya percaya saudara telah persiapkan di rumah masing-masing. Nah, itu sebabnya ya sambil mempersiapkan diri, saya mohon kepada worship leader, ya singer, pemusik untuk menaikkan sebuah lagu bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ya mari kita persiapkan ya tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kita menerima ya tubuh dan darah Tuhan, saya akan mengajukan 2 pertanyaan iman ya kepada saudara, dan bila saudara percaya, saudara jawab dengan amin. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bila saudara percaya, mari angkat roti di tangan kanan saudara dan dengar firman Tuhan sebelum kita terima tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita terima tubuh Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita persiapkan juga anggur ya di tangan kanan kita. Dengar firman Tuhan sebelum kita terima darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita terima darah Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ini bukan rutinitas yang kami lakukan setiap bulan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ada kuasa yang sungguh-sungguh mengalir Tuhan.
yang terjadi atas hidup kami ketika kami menerima tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi ini ada kemenangan, ada sorak-sorai, ada kesembuhan, ada pemulihan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk dipakai menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Di mana pagi hari ini Tuhan Engkau masih berikan kami kesempatan kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, semula karena kasih kemurahan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami semua Tuhan, terlebih di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih di hadapan-Mu, materaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang meneburkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat kewahuan daripada Engkau atas hamba-Mu. Berkati seluruh kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, kembali kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah satu-satunya perlindungan yang sesungguhnya bagi setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang memelihara seluruh kehidupan jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan ke setiap umat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah berikan mereka kekuatan Tuhan. Di dalam permasalahan mereka Tuhan Engkau yang turut campur tangan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan sepenuhnya umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang setia melayani pekerjaan-Mu Tuhan di online ini Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka di dalam seluruh aspek kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan menyediakan yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Kembali kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami katakan bahwa Engkaulah kepala atas gereja Tuhan menyediakan. Engkaulah pemimpin atas gereja ini. Engkau ambil semuanya Tuhan. Dalam saat ini Tuhan Engkau percayakan Tuhan bagi hamba-Mu Yesus Tuhan. Engkau melihat seluruh kelemahan kekurangan hamba-Mu Tuhan, keterbatasan hamba-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas itu Bapa memperlengkapi Yosua Tuhan, sehingga Yosua Tuhan dapat melanjutkan pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan di gereja TMI Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati Yosua, berkati Kiki Tuhan menjadi istri penopang bagi Yosua Tuhan. Marilah Roh Kudus Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya di gereja Tuhan menyediakan ini Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau terus persatukan kami di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk membangun kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Bapa. Jadikan setiap mata hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahkan mengaku bahwa Yesuslah Mesias mereka cari selama ini Tuhan. Bahkan dari tempat ini Tuhan kami berdoa terus atas bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Karena kami percaya tidak ada Allah lain yang sanggup memulihkan bangsa ini selain daripada nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus adalah kelepasan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami percayakan kuasa-Mu Tuhan, bahwa kuasa Allah yang sanggup memulihkan bangsa ini. Berkati pemerintahan kami Bapa, berkati keamanan bangsa kami, berkati ekonomi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati BPD, BPH Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Engkau pakai seluruh hamba-hamba yang Tuhan percayakan di tempat itu Bapa, sehingga Tuhan lewat hamba-hamba ini Bapa, Banten boleh dituai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami merasakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, segala puji syukur, hormat kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan sukacita melimpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan, pimpinan penyertaan kekuatan dan penghiburan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua kali. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.